Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya. Malam ini kita lanjut kita belajar terjemahan Sahih Bukhari. Sekarang kita sampai ke babun bab qiyami berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta sehingga, maksudnya qiyam itu berdiri sholat malam ya, hatta sehingga tarmi pecah kodama kedua kaki huknya. Dan kolat berbicara Aisyah rodiyah semoga meridhoi Allah dari haknya. Hatta sehingga tafataro pecah kodama kaki huknya. Dan al-futur itu. Maksudnya al-futur itu kan tafataro itu dari kata al-futur itu asyukuk ya. Pecah. Dia bisa juga al-infatarot. Al-infatarot itu artinya insakot, pecah juga. Kan itu sama infatarot, kalau langit itu pecah ya. Infatarot atau insakot itu sama. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Ziyad kola berbicara sami'tu mendengar aku al-Mughirah kepada Mughirah radhiyallahu anhu yaqulu berbicara dia. In kalau karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam la sungguh yakumu berdiri dia. Li untuk yusoli salat dia hatta sehingga tarimu pecah kodama kaki huknya. Atau sako betis huknya. Maka yukolu dikatakanlah kepada huknya. Maka yakulu berbicara dia. Apakah makalah tidak akunu jadi aku abdan hamba. Syakuro yang berterima kasih atau yang membalas. Jadi bab ini menjelaskan bahwa Nabi itu sholat malam itu sampai kakinya itu pecah-pecah. Sampai kakinya itu pecah-pecah. Di dalam hadis itu dikatakan Aisyah itu dia pernah bertanya kepada Nabi, kenapa kamu tuh kok masih sholat itu? Padahal kamu itu sudah diampuni dosanya yang dahulu dan sekarang. Sekarang dan yang akan datang. Nah, jawabnya itu apa salahnya kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah itu wujud dari rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi ibadah itu wujud rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau orang itu makin menyadari besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada diri dia, maka pasti ibadahnya itu akan lebih banyak. Tapi kalau orang itu dia tidak merasakan itu tidak merasa bahwa Allah itu memberikan banyak nikmat kepada dia, ya ibadahnya ya akan segitu gitu. Akan segitu. Kan ibaratnya kan gini ya, kalau kita tahu ada orang yang selalu memberi kita. Nggak kita minta selalu memberi gitu ya. Selalu memberi apapun kesulitan kita dibantu. Tiba-tiba dia hanya meminta sesuatu gitu yang mungkin apa antara yang dia beri sama yang dia minta itu nggak imbang gitu. Pasti kita akan berusaha mati-matian melaksanakan apa yang dia minta. Kan kalau kita pikir kan ya Allah itu kan memberi nikmat itu kan kepada kita itu kan 24 jam. Tapi Allah itu nggak menyuruh kita itu ibadah itu 24 jam. Kita cuma disuruh sholat 5 waktu. Kalau mau ya ditambahin sholat sunat. Hanya yang dituntut yang wajib. Kalau sunnah itu ya sebenarnya bagaimana perasaan kita kepada Allah. Kalau kita merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada kita banyak,
dan kita ingin benar-benar berterima kasih, ya pasti banyak ibadahnya. Kayak Nabi itu sholat sampai kakinya pecah-pecah. Allah udah ngomong, alam yajid kayatiman fa'awa. Kamu itu kan dulu yatim, saya urus. Wajah dolan fahada, kamu dulu sesat, saya kasih petunjuk. Nggak semua orang itu dikasih petunjuk loh. Nggak semua orang itu dikasih petunjuk. Karena kalau orang itu dia tidak dikasih petunjuk, itu berarti tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Walaupun dia berbuat baik. Walaupun dia berbuat baik. Makanya dia dikasih petunjuk, jadi bisa jadi orang Islam itu suatu nikmat yang luar biasa. Karena apa? Ya coba kalau kita mikir, oh kasihan lah orang ya. Dia nggak diberikan petunjuk pada Allah, tapi ujungnya jadi walaupun dia berbuat baik, dia masuk neraka. Masalahnya kalau kita secara logika gini ya, fitrah gitu ya. Fitrah itu kerjanya itu nolong saya, semua saya dikasih gitu kan ya. Tapi kalau saya malah berbuat baiknya itu kepada Mas Yadi gitu loh. Udah dikasih tahu tuh yang ngasih itu saya. Tapi nggak percaya, saya anggapnya ke Mas Yadi aja gitu. Saya berbuat baiknya kepada Mas Yadi, berterima kasihnya kepada Mas Yadi, bukan kepada Fitra. Kira-kira salah nggak kalau nanti Fitra itu tiba-tiba kan kalau kamu berterima kasih kepada saya, kamu saya kasih ini, nah nikmatnya kami tambah. Kalau enggak ya, kamu akan dapat siksa. Kira-kira salah nggak Fitranya? Ya enggak. Walaupun perbuatannya sama gitu kan ya. Kan kita logikanya sih kenapa sih Allah itu kok menghukum orang yang dia tidak berbuat salah kepada dia gitu, dia tetap berbuat baik kecuali orang itu orang jahat gitu ya. Orang kerjanya dia berbuat jahat, membunuh, memperkosa, maling atau apa gitu. Kok nanti tetap dimasukkan ke neraka? Ya karena orang itu nggak percaya dibilang yang berbuat baik kepada kamu yang memberi nikmat itu Allah. Terus kok dia terima kasihnya sama yang lain. Dan dia itu nggak suka kalau orang itu terima kasihnya yang lain. Jadi wajar gitu loh. Wajar. Makanya Nabi itu benar-benar bersyukur gitu terhadap nikmat Islam. Kadang kita kan menganggap nikmat Islam itu sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita itu tidak diberikan nikmat Islam, artinya kita nggak jadi orang Islam, itu udah nggak ada peluang mau masuk surga, nggak akan ada. Belum nikmat yang lain gitu kan ya, Nabi ya. Kamu sesat, kamu wajah hilang, fa'akna, kamu nggak punya apa-apa, miskin, saya cukupkan kamu, saya buat kamu kaya, gitu kan ya. Nabi dibuat kaya oleh Allah. Nah, Nabi itu merasakan itu, nikmat itu banyak yang diberikan oleh Allah. Dia merasa kalau saya itu sholat itu cuma 5 waktu, itu nggak, belum balas lah, belum menunjukkan rasa terima kasih. Dan memang kalau mau balas Allah itu ya paling bagus dia sholat itulah sebenarnya. Nikmat paling, apa itu, ibadah yang paling bagus itu ya sholat. Di anunya dikatakan khairu maudhu katanya, sebaik-baiknya orang itu kalau dia sholat, sebaik-baiknya. Makanya paling banyak sholat, lebih banyak sholat lebih bagus. Sampai Nabi itu kakinya bengkak-bengkak, sampai pecah gitu ya. Kakinya sampai pecah-pecah. Sholatnya aja kan dari tengah malam sampai ya menjelang ini sisa 1/6 lah ya malam itu ya sampai 3:30 lah, luar biasa. Makanya gimana kita itu bisa itu ya bisa merasakan dan menghitung nikmat Allah yang diberikan pada kita. Coba sekali-kali gitu. Kita tuh ditantang oleh Allah. Kalau kamu tuh mau menghitung nikmatku, kamu tuh nggak akan bisa ngitung. Sekali-kali kita ngitung lah sehari itu berapa nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah kalau ngomongin nikmat, jangan ngomong yang datang gitu ya. Nikmat tuh hari ini saya nggak dapat apa. Yang ada di kita itu nggak hilang itu udah nikmat. Mas Yusuf hari ini anaknya masih ada. Itu nikmat itu.
Masa mau ditambah lagi anak gitu? Oh, biar Mas Yusuf tuh merasakan, oh nikmatnya nambah, tiap hari dikasih anak baru gitu kan. Ya, enggak kan? Anaknya masih ada, istrinya masih ada, ayamnya masih ada, entoknya. Itu nikmat. Nggak hilang. Yang sudah ada itu nggak hilang itu nikmat. Orang kadang mikirin, kok hari ini saya itu nggak dapat nikmat. Lah, yang ada nggak hilang itu nikmat. Nah, itu. Makanya sering-sering itulah makanya kenapa sih ulama itu tafakur fiddin. Mereka itu ada ulama yang menurut bahwa berpikir mentadaburi Al-Quran, mentadaburi hadis, kemudian melihat situasi. Dan itu mereka menganggap itu sesuatu yang lebih daripada ibadah. Daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan mentadaburi, kemudian kita ambil seperti itu, kita bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita sudah bisa merasakan banyaknya nikmat, ya pasti kita itu akan banyak ibadah. Ah, nggak cukup saya ini. Masa saya cuman sholat sunat aja. Terima kasih. Akan banyak lagi. Atau gitu, misalnya lah kita dikasih duit 1 juta. Kita udah kamu saya kasih 1 juta ya. Tolong ini 25.000 kasih si ini ya. Padahal kalau kita pikir nih, Mas Yadi kalau umpamanya saya kasih duit 1 juta, Mas Yadi siap ngasih berapa ke orang gitu kan? Istilahnya gitu. Oh, saya berani ngasih lebih itu, lebih dari itu, berapa 100, 200 kayak. Ini Allah itu cuma mewajibkan 25, pasti dia harusnya akan ngasih lebih. Cuman masalahnya kan innal insana lihubi khairi lasadin. Sesungguhnya manusia itu kepada cinta dunia itu luar biasa berat. Luar biasa berat. Makanya banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Sehingga tadi ibadah itu bukan menjadi satu beban. Gitu. Jadi bukan menjadi kaki Nabi itu sampai pecah, tapi dia nggak ngeluh gitu loh. Kita cuman kaki pegel aja kita ngeluh. Gitu. Jadi namanya bersyukur yang benar itu adalah ketika kita itu bisa ibadah, tapi kita itu senang. Jangan ibadahnya itu terpaksa. Babun bab man yang nama tidur indah di sisi sehari waktu sahur. Indah ketika sehari waktu sahur. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah. Kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan. Kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Dinar. An-Nasunya Ammar ibnu Aus. Ahbaro telah memberi kabar dia kepadanya An-Nasunya Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu an, semoga meridhai Allah dari dia berdua. Akhbaro mengabarkan dia kepadanya. An-Nasunya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala berbicara dia. La kepada huknya. Ahabbu paling dicintai atau paling disukai as-solati solat ila kepada Allah. Solatu solat Daud alaihissalam. Wa dan ahabu paling bagusnya atau paling disukai asyami puasa ila kepada Allah. Asyam puasa Daud. Wa dan karena ternyata namu tidur dia. Nisfu alaili malam. Wa dan yakumu berdiri dia sulusa 2/3 huknya. Wa dan yanamu tidur dia sulusa 1/6 huknya. Wa dan yasumu puasa dia yauman sehari. Wa dan yuftiru berbuka dia. Berbuka itu yuftir itu enggak puasa gitu. Yauman 1 hari. Terus hadasa telah menceritakan batni kepadaku Abdullah Abdan. Kola berbicara dia akhbaro telah mengabarkan ni kepadaku abi bapakku andari Su'bah andari As'as. Sami itu mendengar aku abi kepada bapakku. Kola berbicara dia. Sami itu mendengar aku Masruk kola berbicara dia.
Sa'al tu bertanya aku Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayu mana amali amal karena ternyata ahabu paling disukai ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qolat berbicara dia adaimu yang terus menerus. Kultu berbicara aku mata kapan karena ternyata yakumu berdiri atau bangun atau sholat malam dia maksudnya Nabi. Qolat berbicara dia yakumu berdiri atau sholat malam dia ida apabila sami'a mendengar dia sorih ayam berkokok. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salam. Qala berbicara dia. Akhbar telah mengabarkan kepada kamu Abu Ahwas an dari As'ab. Qala berbicara dia. Ida apabila sami'a mendengar dia sorikho ayam berkokok. Koma bangun dia, maka sholat dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Kala berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'ad. Kala berbicara dia Zakaro menyebutkan dia abi bapakku an dari abi bapak assalamata salama an dari Aisyah radhiyallahu an qolat berbicara dia ma tidak alfa menemukan kepadanya asaharu waktu sahur indi di sisiku ila kecuali naiman tidur. Takni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya itu man nama indah sahur. Indah sahur. Babnya itu yang orang yang tidur ketika di waktu sahur. Ya waktu sahur itu kan waktu mendekati subuh ya, mendekati subuh itu dia sepertiga malam, seperenamnya dari malam. Jadi kalau kita cerita tentang malam ya, malam kalau menurut Islam itu ya mulai itu setelah maghrib sampai isya, sampai fajar. Nah, berarti kan kalau waktu buka itu waktu sahur itu kan sekitar 4:30 ya, 4:30 sampai kalau sekarang subuh 4:30 atau jam 5-an kurang 1/4. Sekitar itulah waktu orang sahur. Jadi Nabi itu punya kebiasaan kalau habis sholat malam dia itu tidur kagetan sebentar. Dan menurut ulama itu sebaik-baiknya itu yang mengikuti sunnah itu seperti itu. Sebaik-baiknya itu kalau orang itu dia sholat malam tidur, terus bangun, tahajud, ada tidurnya baru sholat subuh, gitu. Baru sholat subuh. Itu paling bagus. Tapi ya nggak apa-apa, ada juga Nabi itu juga pernah ketika dia bangun malam, terus dia habis itu dia nggak tidur, ada juga di hadisnya, nggak masalah itu. Teman kalau kita mau nyari yang paling bagus. Nah, Nabi itu cerita kepada Amr bin As, dia ngomong bahwa ini kan karena Amr bin As ini kan rajin ibadah gitu ya. Dia ngomong sebaik-baiknya sholat itu sholatnya Nabi Daud ya. Sholatnya Daud. Sebagus-bagusnya sholat itu sholatnya Daud. Kenapa? Nabi Daud itu kalau malam itu ngomongin sholat sunat ya. Ngomongin sholat sunat. Ini juga di sini menunjukkan juga bahwa ibadah orang zaman dulu sama ibadah Nabi Muhammad itu sama, cuman beda cara aja, beda jumlah, beda aturan aja, beda aturannya ya. Kalau orang zaman dulu itu kan ibadah itu kan harus benar-benar dilakukan di tempat suci, nggak bisa di asal semua tempat. Kalau umatnya Nabi Muhammad dimanapun datang waktu sholat dia bisa melakukan itu. Kemudian dia hanya bisa bersuci kalau ada air. Kalau nggak ada air, dia harus nunggu nyari air dulu baru ketemu. Kalau umat Muhammad dia bisa tayamum. Nah, sebaik-baiknya sholat itu sholatnya Nabi Daud. Kenapa sholatnya Nabi Daud? Nabi Daud itu kalau sholat malam itu
bangun tengah malam, kemudian dia berdiri 2/3-nya itu untuk sholat. 2/3 dari setengah gitu. Kan dia ya namunis ya. Dia tidur setengahnya. Kemudian tengah malam itu dia bangun. Dan dia sholat itu 2/3-nya. Jadi kalau tengah malam ya, tengah malam itu kan kalau kita hitung jam 6 sampai jam 4 ya. Jam ya jam 7 lah, sekitar jam 7. Hah? 10 jam. Ya. Ya sekitar itulah ya 10 jam ya, tengah malam ya, pokoknya ke sekitar setengah 12 atau jam 12 lah ya, setengah malam. Kalau dimulai dari situ kan berarti kan dia 2/3-nya itu dipakai untuk sholat. Dari 4 jam. Dari 4 jam. Dari kan malam itu kan dimulai misalnya malam itu berapa jam? 6 ya? Sampai jam 4 itu 10 jam. Kalau sampai jam 4 jam berapa ya? 4:30, 5? 10 sampai 11 jam. Berarti hampir 11 jam lah ya. Kira-kira 11 jaman lah ya. Kan berarti dia sekitar jam 12-an ya, setengah 12 lah ya. Tengah malamnya itu. Kan tengah malam. Tengah malam itu kan setengahnya malam. Itu dibagi 2 itu tengah malam. Ya, setengah 12. Setengah 12. 2/3-nya itu dipakai untuk sholat. Berarti sekitar 4 jam. 3 jam 45 menit lah. Atau 3 jam setengah sholatnya itu. Sekitar 3 jam setengah itu sholat. Jadi 2/3-nya itu dipakai untuk sholat. Dari setengah malam itu 2/3-nya dipakai untuk sholat. Kemudian sisanya dia tidur. Hah? Ya 3 jam setengah lah. 3 jam sampai 3 jam setengah. Sholatnya segitu Nabi. Kalau mau mengikuti Nabi itu paling bagus seperti itu. Kemudian kalau mau puasanya itu sehari puasa, sehari enggak. Bukan cerita ngomong kan. Jadi sebaik-baiknya puasa sunnah itu kemudian sebaik. Tapi Nabi enggak nyuruh. Ini kan awal mula hadisnya itu kan karena Abdullah bin Amr itu kan kerjanya itu sholat malam terus sama puasa terus gitu loh. Puasa itu tiap hari dia. Terus kalau malam tuh dia sholat terus. Makanya dia omongin, kamu kalau mau ibadah ya kalau mau ngambil sebaik-baiknya itu puasa itu udah Nabi Daud. Kalau mau gitu. Cuman dia ngomong nggak nyuruh. Yang kenapa nggak disuruh itu kalau memang ibadah paling afdol itu. Cuman Nabi itu khawatir orang itu kalau dia beribadah seperti itu nanti jadi bakal berhenti. Makanya dia itu di hadis yang lain tuh dia nyuruh tuh ya paling bagus tuh puasa itu sebulan 3 kali aja. Walaupun yang paling bagus amal itu adalah puasa Daud itu. Tapi kalau ingin yang terbaik, yang ikuti sunnah, yang benar-benar artinya akan dipertahankan terus, 1 bulan itu puasa 3 hari aja. Tuh. Kalau puasanya disuruh yang 3 hari itu ya, puasa disuruh 3 hari aja, jangan aneh. Jadi bedakan antara dia yang kenapa Nabi itu walaupun kalau kita mau ngikut ya paling bagus itu. Cuman sebaik-baiknya amal itu yang disukai Allah itu bukan yang paling utama seperti itu. Yang disukai Allah itu terus-menerus. Dikhawatirkan kalau dia sholatnya puasa Daud terus-menerus nanti dia jenuh. Dia jenuh. Termasuk dia ibadah capek ya. Capek. Bayanginlah. Kalau orang dia kerjanya kayak pegawai aja dia. Sholat malam jadi jam 12 sampai setengah 4. Pasti tidur itulah di kantor itu nggak kerja.
yakin. Hanya masalah memang sebenarnya kan karena sebagai kebiasaan sih ya, kebiasaan sih. Karena yang seperti yang kemarin saya sampaikan, sebenarnya kalau dibilang tuh kebutuhan tidur itu berapa sih gitu. Kita ini kan seakan-akan tidur yang normal itu harusnya 8 jam, padahal ya sebenarnya nggak 8 jam sih. Kita bagaimana kita itu bisa membiasakan tubuh kita ini harus kita setting gitu loh. Setting supaya dia itu kayak sopir. Sopir itu kalau tidur dapat setengah jam udah selesai deh. Udah bagus. Nah ulama dulu tuh mungkin udah karena udah terbiasa nyeting seperti itu. Sehingga ibadah itu nggak terganggu. Cuman maksudnya juga jangan juga kayak gini. Misalnya Mas Yadi sholat malam habis itu subuhnya malah kelewat. Kelewat. Ya kelewat tuh bukan berarti kelewat ya. Tapi misalnya biasanya ikut jamaah di masjid. Tahu-tahu gara-gara sholat malam bangunnya kesiangan jam 6. Kan ngejar sunnah hilang yang wajib gitu loh. Jadi itu kalau sebaik-baiknya puasa Nabi Daud, tapi tidak disuruh oleh Nabi. Tidak disuruh tapi tidak dilarang. Nabi hanya menyarankan, kamu puasa ini aja ke Abdullah bin Amr. Ini sebaik-baiknya puasa, tapi saya nggak nyuruh. Kalau enggak kamu akan disuruh puasa 3 hari. Sebaik-baiknya puasa ini 3 hari. Saya mampu lebih dari itu. Ya udah kalau nggak mampu ke Senin Kemis, nggak saya mampu lebih dari itu. Ya puasa Daud, saya mampu lebih dari itu. Ya itulah yang paling utama cuma itu, nggak ada. Jadi kalau mau ditanya apakah boleh orang itu puasa terus-menerus? Ya kalau dalam Islam tuh puasa itu yang ada itu ya paling itu yang paling tinggi itu ya Daud, Nabi Daud itulah. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, hadis yang lain juga mengatakan bahwa Nabi itu berdiri itu bangun malam itu di tengah malam. Di tengah malam itu ketika ayam itu tengah malam itu bangun ya. Jadi orang dulu mungkin kalau sekarang ayam itu saya malah belum pernah dengar ya kalau ayam itu. Ayam tuh malam kokok ya. Kokok. Oh, iya. Setengah 3, setengah 4. Iya enggak maksudnya kalau ini kan tengah malam ya. Setengah 12. Jam 12. Iya benar kan berarti ya. Namanya enggak. Ya berarti benar. Dia kan ngomongin di hadisnya tuh bangunnya tengah malam nunggu kokok ayam. Dari kokok ayam kan. Berarti kokok malam. Pagi juga kan ayam juga kan berkokok. Nah kemudian Aisyah juga mengatakan bahwa saya itu selalu menemukan ya ketika di waktu sahur itu pokoknya Nabi itu selalu tidur. Ketika Aisyah itu selalu ketemu Nabi itu pokoknya di waktu sahur itu tidur. Di waktu sahur itu tidur. Artinya setelah sholat malam dia tidur. Setelah sholat malam dia tidur. Walaupun nanti kita ketemu di hadis Nabi itu tidurnya itu kan kayak tiduran ayam aja sebenarnya cuma ngurusin badan gitu. Tapi Aisyah mungkin ngelihatnya tidur gitu. Kalau di hadis yang lain kan cuma meluruskan badan saja. Itu ya gimana kita itu bisa seperti Nabi gitu. Karena kan kita ini kan kalau sekarang ini kan orang-orang secara umum itu kan banyak berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, kemudian mencari dunia lah istilahnya lah. Tapi jarang kita itu yang berusaha, kita itu bisa melakukan perbaikan yang untuk mengumpulkan amal gitu loh. Artinya amal kita itu gimana bisa ditingkatkan. Dimulai dari tadi, ya, sholat malam. Sholat malam itu ya sholat 5 menit. Coba ditingkatkan jadi 10 menit. Jadi 20 menit. Jadi kan kalau memang kita tidak bisa memperbanyak karena apalan kita sedikit gitu ya. Kita sedikit. Ya nggak apa-apa sebenarnya banyakin sujud aja. Sujudnya itu lamain aja. Dilamain sujudnya.
Nggak harus sebenarnya tengah malam. Nggak harus sebenarnya tengah malam. Dimulai sih dikit-dikit ya, dikit-dikit. Contoh misalnya, subuh itu kan sekarang itu kan sekitar jam 4 seperempat. Jam 4.45 lah ya. Ya kalau kita bisa bangun jam 4.30 lah. 15 menit. 15 menit itu kalau kita dibiasakan itu kan kita bisa sholat sih sebenarnya. Itu kan tetap hitungannya tahajud bisa. Sholat nggak, yang artinya nggak begitu berat lah untuk kita kan. Nggak begitu berat untuk kita. Kita sholat 2 rakaat, sholat tahajud, kemudian 1 rakaat, sholat witir. Syukur-syukur kalau lebih mundur lagi, jam 4 gitu kan. Jam 4, sholat tahajud, sholat witir. Setelah itu baca Quran. Diawali dari situ. Lama-lama kalau bisa mundur lagi, kemudian diselingi ada tidur, lebih bagus tuh. Jadi jangan cuma berpikir gimana bisnis kita supaya bisa maju gitu ya. Tapi bagaimana kita itu bisa berpikir level kita itu di sisi Allah itu jadi naik. Level kita itu di sisi Allah itu jadi naik. Kan kalau dengan tahajud itu kan levelnya jadi naik. Banyak ibadah naik. Walaupun nggak berarti kita meremehkan yang lain ya ibadah. Walaupun kita saya mau sedekah mau apa nggak apa-apa. Yang penting ibadah kita itu ada peningkatan lah gitu. Ada peningkatan mau di aspek puasa, mau di aspek sholat, gitu. Mau di aspek Cuman kekhususan memang kalau tahajud itu memang ada keistimewaan sendiri gitu ya. Ada keistimewaan sendiri. Karena Nabi itu gara-gara dia tahajud selalu sholat malam itu dia diberikan kedudukan yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Yaitu dia bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Nabi yang lain nggak bisa. Babu bab man yang tasakharo makan sahur pak maka lam tidak yatim ya. Oh yanam. Yanam lam tidak yanam tidur dia hatta sehingga sholat saya tidak sholat subuh. Hatta sehingga sholat subuh. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yakub ibnu Ibrahim. Kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Rohun Roh. Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Sa'in an dari Qatadah an dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan Zaid ibnu Sabit radhiyallahu an tasakhara makan sahur dia. Pak maka lama ketika Farogo selesai dia dari sahur hima dia berdua koma berdiri Nabi SAW ila kepada as-sholati sholat. Pak maka sholat dia. Kulna berbicara kami li kepada Anasin Anas kam berapa karena ternyata baina antara Farogi selesai hima dia berdua dari sahur hima dia berdua dan dukhuli masuk hima dia berdua di dalam sholat. Kala berbicara dia seperti kodri ukuran mak yang yakro'u membaca ar-rajulu laki-laki khamsina 50 ayatan ayat. Bab sahur terus dia tidak tidur sampai sholat. Jadi di sini di hadis ini ceritakan Zaid ibnu Sabit itu sama Nabi makan sahur bareng. Ya, sama Nabi makan sahur bareng. Kemudian habis itu Nabi berdiri untuk sholat. Nah, oleh Anas itu ditanya berapa jarak antara makan sahur dengan sholatnya. Maksudnya ini yang mungkin sholat subuh ya, sholat subuh. Sahur, selesai sahur baru dia sholat subuh. Jaraknya itu sekitar 50 ayat. Kalau kita itu kan ada imsak lah ya. Imsak.
Jadi jarak sekitar itu. Walaupun sebenarnya namanya imsak itu ketika azan sih. Imsak itu ketika azan berhenti. Yang repot kan ketika azan sampai di tenggorokan. Kan repot mau diterusin apa mau dimuntahin. Nah, kalau kita lihat di ayat ini ya, ayat ini di atas itu kan cerita di waktu sahur Nabi tidur. Tapi di yang hadis ini Nabi di waktu sahur dia makan, kemudian dia sholat. Gitu. Ini bukan berarti dia hadis ini bertentangan ya, cerita antara Aisyah. Kan Aisyah itu kan Nabi ini kan punya 9 istri, punya 9 istri ketika dia nginep di tempat Aisyah. Kan berarti Nabi itu nggak puasa lah ya, karena di waktu sahur dia tidur, setelah sholat malam dia tidur. Kalau mungkin dengan Zaid ini pas tidak di tempat Aisyah. Jadi kalau diomong Aisyah, saya nggak pernah ketemu Nabi kecuali waktu sahur dia tidur, itu kata Aisyah. Iya di tempat Aisyah, di tempat yang lain kan Nabi kan kenyataannya nggak tidur. Ada juga nanti di hadis yang lain Nabi ketemu sahabat, ketika ketemu orang dia nggak tidur. Ketika ada orang, tapi kalau nggak ada orang dia tidur, kalau ada orang dia ngobrol. Jadi nggak masalah gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau menurut ulama itu yang terbaik itu namanya tahajud itu tahajud yang paling baik itu kalau di antara dua tidur. Nah, waktu antara makan sahur itu ada jarak untuk menjaga jangan sampai tadi orang lagi makan tiba-tiba azan. Ukurannya itu sekira 50 ayat. Ya mungkin sekitar 5 menit 7 menitan lah 50 ayat. Babu batuli panjangnya al-qiyami berdiri fi di dalam as-solati solat laili malam. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb. Kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Syu'bah. An dari A'mas, an dari Abi Wa'il, an dari Abdillah radhiyallahu anhu. Kola berbicara dia. Solat aku ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata di suatu malam maka lam tidak yazalu henti-hentinya ko iman berdiri hatta sehingga hamam tu itu kepikir apa itu muncul pikiran itu apa itu muncul pikiran apa itu Ya. Ya kepikir atau ya terbersit gitulah terbersit dengan amri urusan urusan yang maksudnya mau anu lah nggak kelamaan mau udahlah saya nggak mau duduk aja lah. Kulna berbicara kami dan ma apa hamam kepikir kamu atau terbersit kamu. Kola berbicara dia hamam tuh kepikir aku untuk aku udah duduk. Dan azar membiarkan Nabi kepada Nabi SAW. Hadasa telah menceritakan kepada kami Habs ibnu Umar. Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdillah an dari Husain an dari Abi Wa'il an dari Huzaifah radhiyallahu an annas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ternyata apabila koma berdiri dia untuk tahajud min dari laili malam ya susu menggosok dia mulut huknya dengan siwak. Nah, hadis ini cerita berapa lama Nabi itu berdiri untuk sholat. Jadi oleh sahabat ini Abdullah ibnu Amr ini ya, Abdullah ibnu Amr. Dia menggambarkan tuh Nabi itu saya sholat sama Nabi sampai saya tuh kepikir apa saya duduk aja lah kan saking lamanya. Padahal ini sama-sama yang soleh gitu kan ya, sama-sama yang soleh.
Nah sebenarnya kalau masalah berdiri untuk sholat, kalau kita berdiri itu yang memang masalah itu fisik apa jiwa? Dua-duanya ya. Banyak. Kalau mau ngetes dua-duanya gini. Orang itu kalau nonton layar tancap diri 1,5 jam itu nggak ada keluhan nggak? Orang nonton layar tancap atau nonton konser 1,5 jam dia berdiri itu nggak akan ada yang ngeluh nggak? Hah? Senang kan? Sholat 10 menit atau 15 menit itu kaki udah kerasangan gitu kan ya. Jadi yang masalah itu sebenarnya di jiwa bukan di badan. Masalah itu di jiwanya. Masalah kita. Ya karena lemah iman itulah sebenarnya. Sebenarnya kalau iman kita itu tanda iman kita kuat itu ya berdiri di hadapan Allah. Berdiri itu harusnya tadi karena kita tuh sampai sekarang itu kita itu ketika kita itu berdiri untuk sholat itu nggak ada perasaan bahwa itu adalah cara terima kasih kita kepada Allah. Hanya sekedar kewajiban aja. Tapi kalau kita tuh berdiri itu benar-benar bahwa ini terima kasih betul Allah itu sudah memberikan banyak nikmat kepada saya dan dia cuma minta ini. Oh saya akan lebih dari ini aja saya sanggup gitu dimintanya. Harusnya kan seperti itu. Jadi sholat itu nggak akan terasa berat. Disuruh melakukan sesuatu, jangankan sholat yang lain aja nggak berat. Bayangin aja lah. Makanya kadang kalau kita lihat ya, kita lihat itu kadang kita itu malu ya. Malu gimana ya? Malu ada orang di luar mati-matian berani membela bukan Allah. Mati-matian itu suruh apapun mereka bisa melakukan itu. Tapi kita melaksanakan perintah Allah aja males-malesan. Aneh kan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa iman kita itu masih belum kuat. Makanya kalau mau ngetes iman kuat itu ya cobalah tes kita sholat berapa lama kita tahan itu. Itulah jiwa kita itu keimanan kita itu diujinya itu di situ. Saya itu tiap hari tanggal 1, tanggal 17 itu upacara loh. Upacara itu hampir sekitar 1 jaman berdiri. Ya nggak masalah itu upacara itu. Berdiri. Siap, Dut. Oh, nggak banyak gerakan. Hampir sama kayak sholat lah. Ini sholat. Kita berdiri itu kayak berat betul. Kenapa sih ya seperti itu ya? Ya tadi bahwa eh, manusia itu kan punya jasad, punya roh. Kalau kita tuh badan kita itu kayak pingin kuat kan diberi makanan kan ya? Diberi makanan, makan yang bagus-bagus. Kemudian juga kan dilatih kan ya? Kayak Adit ini kan badannya sterek. Oh. Makan jojong, latihan. Nggak tahu nih badannya sterek. Adit kuat nggak latihan kalau lari itu 10 kilo gitu lah. Jangan cuma bentuknya badannya sterek aja gitu loh. Suruh lari. Jadi badan itu dikasih makan, terus dilatih badan itu jadi kuat. Nah, demikian juga jiwa. Jiwa juga dikasih makan. Makanannya apa? Agama. Terus dia apa? Dilatih. Latihannya tadi, suruh berdiri dulu. Tadi yang saya bilang kayak sholat malam. Sholat malam itu kalau umpamanya kita terasa berat mau jam 12 bangun, udah. Sebelum subuh aja lah kita itu. Sebelum subuh, subuhan itu misalnya jam 4 jam 4:45, ya setengah 5 lah kita bangun, kita sholat. 2 rakaat. Itu ya, 2 rakaat. Atau ditutup dengan witir. Sekitar 15 menit lah itu ya. 3 rakaat lah cukup. Kalau bisa mundur lagi. Lama-lama ada peningkatan-peningkatan. Perbaikan-perbaikan. Yang tadinya kita tuh berdiri untuk sholat cuma 15 menit, 5 menit, jadi 10 gitu loh. Kalau yang sholat wajib kan kita nggak mungkin lama sih ya. Kalau paling kan di masjid itu paling lama itu kan, iya nggak paling lama kan imam tuh kan baca paling banyak itu kalau saya lihat iya satu halaman depan aja gitu kan ya, bukan bolak-balik sih. Karena kalau umpamanya sampai kebanyakan juga
bubar nanti makmum. Saya kalau jadi imam tuh ya nggak pernah sih saya baca apa itu amayata alun tuh sampai selesai itu enggak. Saya paling sampai ini aja. Inna jahana makanan mirsoda aja paling. Jarang yang pakai itu. Paling Al-Fajar tuh sampai selesai. Tapi itu kan cuma. Nah gimana kita itu bisa lebih dari itu. Nah gimana kalau apalannya kurang? Ya kalau apalannya kurang sujud aja lah. Dilamain di sujud. Lamain di sujud. Dikit-dikit belajar niru Nabi. Nabi itu lama berdiri di sholat. Maksudnya lama berdiri di sholat itu ya bisa dia berdirinya, bisa sujudnya, bisa rukuknya. Kalau udah sujud ya baca apa? Ya udah nggak usah baca apa-apa. Baca aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi udah. Terus sujud, nggak usah ngomong apa-apa, udah. Kan menunjukkan kepatuhan ya. Ketaatan kita kepada Allah. Jadi harus ada perubahan. Nah, kemudian Nabi ketika tahajud, malam-malam dia sikat gigi. Malam-malam tuh sikat gigi. Nanti ada lagi hadis ya, bahwa baunya mulut Nabi anak Adam tuh ketika puasa itu lebih dicintai sama oleh Allah ya, padahal bau kan ya. Allah nyium baunya, kenapa pakai ini ya? Ini kan adab aja. Adab kita kepada Allah. Jadi kita bisa ya, kalau bisa itu kan sholat itu diawali dari menghargai Allah. Menghargai Allah. Kita menggunakan pakaian paling bagus, dalam kondisi paling bagus, sholat hasilnya itu bagus. Makanya kalau kita itu ingin sholat kita itu bagus, sebenarnya lihat aja. Kalau kamu disuruh nilai sholat orang, nih kita sholat. Coba kita nilai sholat kita itu berapa sih? Kalau poin 1 sampai 100. Jadi merasa diawasi. Oh ini sholat saya. Tapi kalau sholat itu nggak merasa diawasi, ya tadi nggak merasa dinilai. Nggak ada bekasnya. Bab kaifa bagaimana karena ternyata sholat Nabi SAW dan kam berapa karena ternyata Nabi SAW yusoli sholat yamin dari al-laili malam. Bagaimana sholatnya Nabi? Ada saat telah menceritakan kepada kami Abul Yaman kola berbicara Akbar telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Zuhri kola berbicara dia. Akbar telah mengabarkan kepadaku Salim ibnu Abdillah an-nasunya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kola berbicara dia. Inna sungguhnya rojulan laki-laki kola berbicara dia. Ya wahai Rasul Allah kaifa bagaimana sholat laili malam. Bagaimana sholat malam. Kola berbicara dia masna dua. Pak maka ida apabila khifta takut engkau subuh. Pak maka autir berwitirlah engkau dengan wahidatin satu. Ini sholat malam itu 2 rakaat. Kalau mulai dari sini, tapi nanti di hadis lain tuh Nabi itu pernah sholat malam itu 4-4-3. 4-4-3. Ada juga yang kalau ini hadis ini 2-2-2. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya dari Su'bah kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepadaku Abu Jamroh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kola berbicara dia karena ternyata sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam talasa 13 rakaat yakni maksudnya Bilail di waktu malam. Hadasa telah kepada kami Ishak kola berbicara dia. Hadasa telah kepada kami Ubaidullah kola berbicara Akbar telah mengabarkan kepada kami Israel dari Abi Husain dari Yahya ibnu
WhatsApp dari Masruk. Kola berbicara dia. Saal tu bertanya aku Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha dari solat Rasulullah SAW di laili malam. Pak maka kolat berbicara dia 7 wa dan tisun 9 wa dan ihda asron 11. Siwa selain rokaati dua rakaat al fajri fajar. Ada saat telah menjangan kepada kami Ubaidullah ibnu Musa. Kola berbicara dia akhbaro telah mengabarkan kepada kami Hamdalah dari Qasim ibnu Muhammad dari Aisyah radhiyallahu an kolat berbicara dia. Karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusoli sholat dia min dari laili malam salah satu 3 asrota 13 rokaatani rokaat min dari haknya al witru witir wa dan rokaatani 2 rakaat al fajri fajar. Ini ngomongin cerita tentang jumlah rakaat ya, jumlah rakaat. Nanti kita akan baca di hadis-hadis itu, ada Aisyah itu juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Aisyah, dari Aisyah. Tapi di hadis yang lain, Aisyah juga, dari hadis Aisyah juga itu Nabi, Aisyah ngomong bahwa dia itu, Nabi itu sholat 13 rakaat. Kemudian di hadis yang ini juga diceritakan bahwa Aisyah itu cerita Nabi itu sholat 13 rakaat tapi di dalamnya ada sholat witir dan sholat 2 rakaat sholat fajar. 2 rakaat sholat fajar. Cuman kan masalahnya kan ditanya itu kan ketika sholat malam ya. Sholat malam ya. Jadi sebenarnya kan kalau sholat sebelum fajar itu artinya sholat qobliyah subuh itu kan qobliyah subuh itu kan tidak dihitung sebagai sholat malam. Tidak dihitung sebagai sholat malam. Yang sholat malam itu kan dihitungnya yang tahajud setelah itu witir itu sholat malam. Ya. Makanya ulama ketika melihat hadis itu, dalam melihat hadis itu ulama itu selalu melihat itu kalau ujungnya Aisyah, ini ujung dari siapa gitu loh. Kan sama kayak hadis kemarin kan ya. Yang jangan tidak boleh seorang perempuan itu pergi di dalam perjalanan lebih dari tidak boleh seorang perempuan pergi dalam perjalanan 3 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada 1 hari tanpa murim kan ya. Hadisnya itu ada 3. Nah kadang ada satu hadis yang dia itu ujungnya itu orangnya sama, tapi begitu di ujung itu jadi berubah, ada yang 2, ada 1 gitu. Sehingga dengan hadis yang seperti itu, ulama itu hanya mengambil ujungnya bahwa nggak boleh perempuan itu pergi tanpa muhrim. Hadisnya nggak melihat harinya, nggak melihat harinya. Tapi pada beberapa kasus, ketika ada hadis itu ya nggak masalah. Ya kalau itu bedanya hari bisa dipakai. Tapi kalau yang hadisnya itu ternyata itu nggak logis ya, nggak logis itu dalam arti kok nggak masuk akal ya hadisnya. Orang nanti walaupun hadis itu sama-sama sifatnya itu dari sahih itu akhirnya mereka tuh bisa menyimpulkan bahwa hadis ini jadinya tuh nggak bisa dipakai yang hadis ini. Itu kan sama seperti yang hadis kemarin yang hadis yang saya jelaskan tentang musik kan ya. Akan tiba suatu zaman di mana orang menghalalkan sutra, kemudian zina dan musik. Tapi ada hadis yang lain, yang di hadis yang lain itu akan tiba suatu zaman di mana orang menghalalkan sutra dan zina, musiknya itu nggak ada. Ketika diurut-urut ternyata ujungnya itu kok jadi pisah 2. Yang satu jadi 2, yang satu jadi 3. Nah, nanti orang lihat ininya, lihat isi hadisnya, lihat hadisnya itu. Melihat hadisnya itu orang nanti akan melihat ini kan nggak masuk akal ini.
nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya itu gimana? Kalau sutra itu kan udah jelas haramnya. Kan itu kan akan datang suatu masa di mana orang mengharamkan. Mengharamkan kan berarti sesuatu yang sudah menghalalkan ya, menghalalkan ya. Kan sudah jelas halalnya kan ya. Sudah jelas haramnya dihalalkan. Eh, sutra itu udah jelas tuh. Banyak hadis yang mengharamkan sutra. Kemudian banyak hadis juga yang mengharamkan zina. Tapi masalahnya kalau musik itu yang mengharamkan musik itu justru hadis itu. Kan nggak logis jadinya. Akan tiba suatu masa di mana orang menghalalkan. Menghalalkan kan berarti harus ada yang mengharamkannya dulu gitu loh. Nah itu, ini sama kayak hadis ini gitu. Hadis ini. Ada yang bilang 13, ada ya 13 mungkin menurut Aisyah. Karena ketika dengan Aisyah Nabi itu tidak sholat hanya 11 gitu. Tapi kalau yang sama-sama Aisyah, tapi ternyata dia hari jumlahnya itu beda, bisa jadi ada perawi yang mungkin lupa gitu loh, lupa. Nah, tapi intinya bahwa Nabi itu kalau kita ambil dari hadis itu, Nabi itu sholat malam itu bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13, artinya ganjil ya, ganjil. Berarti kan selalu Nabi itu sholat itu ada witirnya, ada witirnya. Nah, jadi dilihat dari waktunya. Kalau witir itu juga macam-macam ya, witir itu. Witir itu kan bisa 1 ya. 1 itu kalau waktunya dia pendek. Kalau dia waktunya panjang, dia bisa 3. Kalau waktunya lebih panjang lagi, dia bisa 5. Atau bisa 7, atau bisa 9. Jadi semuanya itu ada hadisnya ya. Nabi sholat witir mulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Tergantung dari waktunya. Jadi kalau yang ada di hadis ini sih cuman Nabi itu sholat witirnya itu 1 ya, 1. Bab kiami sholat malam Nabi SAW di laili malam, atau kiam itu kan berdiri, tapi maksudnya sholat malam. Wa dan naumi tidur hiknya, wa dan ma'yan nusikho dihapus min dari kiami berdiri al-laili malam. Wa dan kaulu ucapan huknya ta'ala maha tinggi dia, ya ayuha wahai al-muzammilu yang berselimut. Berdirilah alaila malam, ila kecuali kolilan sedikit, nisfa setengah huknya, atau winkus kurang min dari huknya, kolilan sedikit, atau zid bertambah atau menambah ala kepada hiknya. Wa dan rotil membacalah dengan pelan-pelan ya, dengan pelan-pelan Qur'ana, membacalah Al-Quran tartila dengan pelan. Inna sungguhnya kami seakan dulki mendatangkan kami ala kepada kangkau kaulan ucapan sakilan yang berat. Inna sungguhnya nasiata bangun laili malam, dia itu asadu lebih hebat wit'au kesannya, wa dan akwam lebih kuat kilan ucapannya, atau lebih lurus kilan ucapannya. Inna sesungguhnya lak bagi kangkau fi di dalam anna hari siang sabahan kesibukan tawilan yang panjang. Nah, ini kan surat Al-Muzammil ya. Surat Al-Muzammil. Ini kan ayat surat ini kan diturunkan setelah surat Al-Mudatsir. Nah, surat Al-Muzammil ini
ini adalah perintah kepada Nabi untuk sholat. Jadi sholat itu di awal itu diwajibkan hanya kepada Nabi. Sholatnya itu sholat malam. Waktu itu belum ada sholat fardu. Belum ada sholat fardu. Kemudian perintah ini nanti dimansuh ya, dihapus setelah ada sholat fardu. Jadi Nabi sholat malam itu tidak menjadi wajib, tapi menjadi sunnah. Makanya di dalam hadis yang lain, itu Nabi ketika sakit dia tidak melaksanakan sholat malam. Ada di hadisnya. Tapi kalau di awal-awal, Nabi itu melaksanakan sholat malam. Sholat malam itu, perintah dari Allah itu dilaksanakan itu di setengahnya bisa kurang atau bisa lebih gitu loh. Jadi bisa misalnya nih, kalau tengah malam itu nggak ngepas bener. Karena nanti di ujung A5 alat tusuha ya, nah kamu tuh ya tahu, saya tahu kamu tuh nggak mungkin bisa ngitung ngepas banget gitu loh. Kamu kan nggak punya jam, gitu. Kamu kan nggak punya jam. Ngepasin tengah malam kan gimana? Ngepasinnya bener kan susah. Nggak bisa lebih atau bisa kurang, nggak masalah itu. Yang penting perintahnya itu adalah sholat malam. Nah di sholat malam itu disuruh baca Quran. Nah orang banyak salah mengartikan rotilil Quranan tartila itu. Maksudnya rotilil Quran itu membaca Quran itu dengan tartil itu maksudnya itu dibaca dengan pelan dan nggak keras-keras. Itu aslinya rotilil Quran tartil itu bukan dibaca dengan kalau orang kan harus sesuai tajwid atau apa. Karena kalau hukum tajwid itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah atau? Karena kalau utama itu ya enggak. Kalau membaca dengan tajwid itu hukumnya itu sunnah. Tapi kalau qori pasti akan bilang bahwa itu wajib. Masalahnya gini, kalau itu hukumnya wajib, alangkah banyaknya orang Islam itu yang dosa. Karena tidak setiap orang itu bisa membaca tajwid. Tidak setiap orang, bayanginlah ketika yang kamu bayangkan, jangan kamu bayangkan sekarang. Bayangkan di zaman Nabi itu nggak semua orang bisa baca. Nggak semua orang itu bisa baca. Bisa baca tulis itu nggak anu. Kemudian kan ilmu tajwid itu tuh ada itu setelah zaman Nabi. Walau dari mana? Ya dari belajar Quran. Kalau dulu orang Arab tuh namanya baca anta ya anta gitu. Tapi ketika ada Quran, oh begitu anta antal wahab gitu loh. Masalahnya kan hadis yang sampai ke kita itu kan bunyinya kan tulisan ya. Kalau ditanya nih apa hadisnya? Bahwa kalau min ba'di ya, min ba'di. Iqlab ya, iqlab itu. Kalau iqlab itu ada nggak hadisnya? Hah? Belum pernah dengar. Nggak ada. Nggak ada, tapi bacaan itu diajarkan oleh Nabi ya. Oleh Nabi itu cara bacanya itu seperti itu. Itu diajarkan ketika ada Al-Quran. Jadi ketika ada Al-Quran, orang baru mengenal tajwid. Bahwa oh ini ketika sukun ya, sukun ketemu ba, dia harus mim. Itu hadisnya nggak ada. Karena yang sampai ke kita ini kan bunyinya tulisan. Bukan kaset. Hadis Nabi itu kan bukan kaset. Nah, iya. Makanya kalau ada tajwid itu dia tidak wajib tajwid itu, tapi sunnah gitu loh. Karena memang Quran itu diturunkan tuh dengan seperti itu, mim ba'di gitu. Kalau sebelum ada Quran orang baca mim ba'di itu min ba'di. Bukan mim ba'di, min ba'di. Jadi ada Quran dulu baru ada tajwid. Jatuh salah. Apanya? Jatuh salah. Ya nggak salah, nggak masalah. Membaca min ba'di dengan mim ba'di. Kan nggak apa-apa, nggak berubah mak.
Cuman kalau sunnahnya itu ya karena Quran itu diturunkan tuh bacaannya tuh seperti itu, makanya kan dibacakan oleh malaikat Jibril. Hanya kan masalahnya ketika Nabi itu hadis itu kan bentuknya seperti saya bilang tadi bukan kaset gitu loh. Kalau kaset kan jelas mimba di bunyinya kan, nggak ada hadisnya tapi oh kalau nun ketemu ba dibaca mim itu nggak ada, cari hadisnya nggak ada. Karena itu ilmu itu baru dibikin oleh para ahli bahasa itu setelah kan tata bahasa Arab itu dibikin itu setelah agama Islam itu nyebar. Supaya apa? Supaya orang itu jangan salah. Kayak babun ya, babun. Babun itu kan pintu. Kalau aslinya itu tulisan Arab itu namanya babun itu ya, baknya itu nggak ada nuktohnya, nggak ada titik di bawahnya. Antara bak, nun, ta itu nggak ada bedanya. Kalau orang Arab suruh baca zaman dulu ngerti aja dia, tapi dia nggak tahu kenapa dia baca seperti itu. Yang repot kan kalau orang di luar Arab, dia nggak ngerti gimana bacanya. Nah, makanya nanti akan ada beda. Oh, ini sama, ini summa, sama, sama amin, sama summa amin. Karena ada di Quran doa. Kadang beda jadi baca banyak, tapi begitu dia dibaca itu, walaupun artinya beda, ternyata tetap aja bagus artinya gitu. Jadi membaca tartil itu Nabi itu jangan buru-buru bacanya. Karena Nabi itu kan dulu kan ketika awal diturunkan Al-Quran itu kan Nabi itu pengen cepet-cepet nginget gitu. Makanya dia cepet-cepet bacanya. Oleh Allah itu disampaikan gitu kan ya. Diingatkan bahwa kamu tuh bacanya gak usah cepet-cepet. Inna alaina baya. Apa itu namanya di surat Al-Qiyamah itu? Sebelum inna alaina bayana. Lauksimu bil yaumil qiyamah ya. Baliru itu di sana ayu. Faida korokna Qur'ana ya, faida korokna Qur'ana fatabi Qur'ana. Kalau dia kami bacakan Quran, kamu ngikutin. Summa alaina bayana. Jadi tapi kamu tuh ngikutin tuh gak usah cepet-cepet ngikutinnya. Tugas kamu baca. Mau tugas kami yang bikin paham kamu tuh tugas kami, bukan kamu tuh baca terus kamu pingin paham ya. Tugas kami bikin baca. Kamu gak usah khawatir Muhammad, kamu bikin kamu itu yang kami pahamkan, kami akan pahamkan kamu, nggak usah kamu bingung gitu loh. Nabi kan pingin apal, pingin cepat. Gitu. Jadi membaca tartil itu baca pelan, bahasanya itu jelas, dan dia pelan, jangan terlampau dikeraskan, karena ini kan adab atau etika dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prinsipnya kalau menggunakan tajwid itu sunnah, tapi kalau tajwidnya itu juga berlebihan itu jadi nggak boleh menurut ulama itu bisa jadi dosa gitu lah. Kan kadang ada orang yang ketika dia ketemu kol-kola itu tajam betul itu jadi ingin menunjukkan bahwa gitu loh. Apa itu contoh kol-kola itu ya? Falak kok. Udah pakar. Profesor. Atau sengaja nasiatal agak dipanjangkan biar tahu dia ini memang benar. Nggak boleh dia berlebihan, biasa aja lah. Biasa aja. Yang penting itu sebenarnya kan kalau membaca itu dia tahu artinya. Itu yang utama itu kan tahu artinya. Kalau udah tahu artinya, jadi memang serasa berkomunikasi. Tapi kalau orang-orang apa namanya, kalau misalnya kalau kita belajar bahasa Arab kan kayaknya nggak terlalu apa ya, beda pelafalan dikit itu nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Yeah. Tapi kok banyak orang-orang itu anggap, beda panjang. Ya karena dia nggak ngerti juga. Mas saya kalau ditanya apa pengaruhnya? Karena Allah, coba nih, Allah itu berapa harokat tuh kalau ini berapa harokat? Dua lah secara aturan. Coba kalau dibaca Allah jadi apa? Salah. Ya enggak, bukan jadi apa, artinya. Sama. Lah iya enggak.
Yang bilang banyak berubah itu apa? Ya nggak berubah lah, nggak. Yang penting kan kita ngerti maksudnya. Iya memang, kalau di dalam tulisan itu kan kalau fa'ala itu kan dia laki-laki gitu ya. Kalau dia fa'ala dipanjangkan, dia jadi dua laki-laki gitu ya. Jadi dua laki-laki. Ya, memang kadang pada beberapa hal ada yang dia berubah gitu loh. Tapi kalau umpamanya saya ngomong fa'ala kemudian saya panjangkan, tapi saya maksudnya itu satu, ya tetap nggak akan merubah. Kan memang kan sesuai dengan maksudnya. Pergi gitu kan ya. Soalnya kita nulis ya tambah alif gitu. Kecuali kita maksudnya itu kita nulis. Kalau nulis jadi salah malah. Sesuai dengan maksudnya kita. Tapi biasanya kalau ahli kiroat kita bilangin seperti itu pasti karena kamu nggak bisa nganu ya. Akan ngomongnya seperti itu. Jadi nggak usah lah terlampau fokus ke kiroat yang anu, tapi bagus kalau kita bisa seperti itu tuh bagus. Tapi dalam arti kalau bisa kita juga memahami artinya, kemudian juga memahami maksudnya, itu lebih utama daripada kita itu bagus di kiroat tapi kita tidak paham. Kalau kita kiroatnya bagus, terus kita bisa paham ya bagus. Kalau zaman sekarang kan itu yang saya selalu bilang ya, ketika orang sudah tua ya, orang sudah tua misalnya orang baru mau belajar agama udah tua gitu loh. Umur 60 tahun, 70 tahun baru mau belajar kiroat. Telat, mati ketemu malaikat munkar nakir, bingung dia nanti. Iya. Memang kita ditanya monrobuka, salah malaikat, bukan monrobuka, merobuka. Malah ngoreksi malaikat, karena dia belajar nih. Iya ya isyarat terserah kamu manrobuka lah. Sekarang manrobuka siapa Tuhan kamu? Malah dia yang bingung nggak bisa jawab nanti karena dia nggak belajar agama dan hidupnya tidak sesuai aturan Allah. Nah, inna sanulki alaika kaulang sakila. Jadi agama itu ucapan yang berat ya. Ucapan yang berat karena perintah agama itu kaitannya dengan surga dan neraka. Perintah agama itu kaitannya dengan surga dan neraka. Itu yang bahaya di situ. Makanya kemarin saya nanya kan kalau kelas itu ya anak sekolah. Anak sekolah ketika diperintahkan oleh gurunya dia untuk pakai baju olahraga. Kemudian orang tuanya bilang kamu pakai baju gamis. Dia pasti akan ngikut gurunya kan ya. Dia lupa bahwa ketika dia ngikutin perintah guru, dia cuma kena sanksi biasa. Tapi ketika dia tidak mengikuti perintah orang tua, dia tuh tidak mengikuti perintah Allah loh. Itu neraka itu masalahnya. Yang satu konsekuensinya dilanggar neraka, yang satu paling cuma kena sanksi biasa. Itu kan ucapan yang berat itu. Saking beratnya agama itu sampai Allah itu mengirimkan 120.000 nabi. 120.000 nabi hanya untuk menjelaskan agama kepada setiap orang. Sama 300 rasul gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang tuh punya alasan, oh saya kan nggak paham agama. Sehingga saya itu tidak masuk Islam. Zaman sekarang nggak bisa itu alasan. Memang Allah itu tidak akan menyiksa ya. Allah itu tidak akan menyiksa orang yang dia itu tidak tahu Allah, tidak tahu bahwa bahwa selama ini yang berbuat baik kepada dia itu Allah itu, sehingga dia memuliakan atau berbuat baik kepada yang lain, bukan kepada Allah. Tapi kalau orang udah dikasih tahu terus masih ngeyel ya tadi. Yang sering berbuat baik kepada saya itu si Fitra, kok saya terima kasihnya kepada Mas Yadi. Kalau saya nggak tahu tentang Fitra, kemudian saya terima kasih ke Mas Yadi, Fitra nggak akan marah karena nggak ada yang ngasih tahu. Yang masalah udah dikasih tahu kok ngeyel. Enggak, yang Mas Yadi yang baik. Masalahnya di situ. Nah, tugas Nabi itu jelasin itu. Tugas Nabi. Supaya orang itu tidak punya alasan.
Makanya semakin banyak ulama itu ya semakin banyak saksinya. Semakin banyak saksi Allah bahwa nggak bisa ini. Jadi ucapan yang berat. Makanya perintah Allah itu walaupun kelihatannya itu sesuatu yang sederhana, itu sesuatu yang berat itu di sisi Allah ya. Melaksanakan perintah Allah itu nilainya itu lebih utama daripada melaksanakan yang lain. Boleh, walaupun itu hanya untuk hal yang sifatnya sepele. Kita bersedekah 100 rupiah karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah, itu lebih bagus daripada kita menghidupi atau berbuat baik kepada seluruh umat manusia, tapi niatnya bukan untuk melaksanakan perintah Allah. Kayak Bill Gates itu kan. Bill Gates itu kalau ditanya kebaikannya banyak sekali ya. Dia ngurusin anak-anak Afrika, ribuan anak loh, ribuan anak diurusin sama Bill Gates. Kalau kita kan nggak ada. Cuman masalahnya karena dia tidak melaksanakan perintah Allah ya tadi. Cuman sama lah kalau kayak di pejabat itu kan ya. Kalau apa kata komandan gitu loh, oh perintah atasan, perintah presiden. Walaupun perintahnya sederhana, cepat. Masalahnya bukan masalah perintahnya itu kualitasnya apa, tapi perintahnya yang merintah masalah. Yang merintahnya. Inna nasiatal lail sesungguhnya berdiri di malam hari atau bangun malam itu sesuatu yang berat. Bangun malam itu benar sesuatu yang berat. Sesuatu yang apa itu namanya? Bukan lebih hebat. Wat au itu membekasnya ya, membekasnya. Sholat malam itu pasti beda dengan sholat biasa. Karena kalau sholat malam itu kan sepi, jadi kita memang tidak akan terganggu ya oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kayak sholat di masjid kan, sholat masjid makmum ribut, apalagi ada anak-anak gitu kan ya. Dan kalau ulama mengatakan bahwa wat'au itu adalah orang yang memang udah janjian gitu. Ketemunya itu karena janjian, sama-sama berharap ketemu. Wat'au itu sebenarnya kalau membekas itu maksudnya itu sebenarnya orang sama-sama janjian. Kita pengen ketemu Allah, Allah pengen ketemu kita gitu. Kan pas. Allah kan memang nunggu orang sholat malam. Kita pengen sholat malam, ketemu, bebas. Pasti akan membekas. Dan ucapan yang lurus ya, ucapan yang lurus. Makanya itulah pentingnya orang itu belajar bahasa Arab. Apa yang diucapkan itu dipahami. Ini kalau wa aqwa mukila ya wa aqwa mukila kalau kita ini nggak ngerti ucapannya ya repot, nggak akan nyambung juga. Wajah tu wajihia katanya saya menghadapkan diri saya gitu. Liladzi fatara samawati wal ard kepada yang memelihara langit dan bumi. Inna solati solat saya, sungguhnya solat saya, wa nusuki pengorbanan saya, wa mayaya wa mati hidup dan mati saya lillahi ta'ala. Gitu. Bayangin kalau kita ngomong sambil kita memahami artinya. Makanya kalau doa itu sebenarnya yang paling bagus memang pakai bahasa Arab. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus ada Indonesianya. Nanti orang amin nggak tahu ya Allah. Hancurkan orang-orang yang menghalangi agama. Yang aminin orang yang ngancurin agama ya. Dianya sendiri ngancurin agama tuh dia amin. Ya. Orang yang memusuhi agama. Yang doanya yang mau agama. Ya enggak, yang ngaminin itu yang dia doakan semoga disiksa orang yang menghancurkan agama. Yang ngaminin itu dia sendiri ngancurin agama. Karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Doanya bahasa Arab.
Innalaka finnahari saban tawila. Sesungguhnya bagi engkau di siang itu hilang signalnya. Nah, engkau tuh sibuk. Kalau siang sibuk, kalau kata-kata Allah ya, kamu banyak kesibukan kalau siang. Banyak kesibukan. Sholat juga masih mikirin, ya lagi kerja, terus sholat. Pasti lagi mikirin ini. Habis itu mau mikirin yang berikutnya. Kalau malam, ya enggak. Nah, kalau mau benar ngadep yang anu ya malam. Jadi memang Allah itu maklum lah gitu ya. Maklum. Maklum kalau waktu siang itu dipakai untuk ibadah. Nah, makanya dia memang sengaja menunggu orang yang mau menghadap di malam hari. Setengah jam. Ditunggu oleh Allah. Wah, dan kaulu ucapan hunya alima mengetahui dia an bahwa lan tidak tusu menghitung kalian padanya. Pak maka tabah memaafkan dia ala kepada kalian. Pak maka ikra'u membaca min dari Al-Qur'an Quran. Alima mengetahui dia bahwa seakan yakunu ternyata min dari kalian mardo sakit. Wa dan akhoruna yang lain yatribuna bepergian mereka di al-ardi bumi yabtaguna Allahi Allah. Wa dan akhoruna yang lain yukotiluna berperang mereka di dalam sabili jalan Allahi Allah. Pak maka ikra'u membacalah kalian mak yang tayasyah hilang lagi. Yabtaguna mencari min dari fadli karunia Allah wa dan akhoruna yang lain yukotiluna berjuang mereka di dalam sabili jalan Allah. Pak maka ikra'u membacalah kalian mak yang tayasyaro mudah min dari huknya wa dan akimu mendirikanlah kalian as-sholata sholat wa dan atu menyerahkanlah kalian az-zakata zakat. Wa dan akridu menghutangkanlah kalian Allah kepada Allah qardon hutang hasanan yang baik. Wa dan mak yang tuqaddimu mendahulukan kalian li bagi anfusi dirikum kalian min dari khairin kebaikan. Tajidu akan menemukan kalian kepadanya indah di sisi Allah wa dia khairon lebih baik wa dan adom lebih besar ajron pahalanya. Kala berbicara Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi an dari huma dia berdua. Nasa'a itu artinya koma, berdiri di Habasyah, menurut bahasa Habasyah. Wit'am membekas, sekolah berbicara dia muwatoatan menyepakati ya. Apa itu namanya? Sepakat ya. Sepakat. Al-Qur'ani bacaan asadu lebih hebat
Kalau orang ketemu bareng gitu loh, sepakat lagi, kompak, lebih sepakat. Li kepada sam'i mendengar hiknya. Wa dan basori melihat hiknya. Wa dan kolbi hati hiknya. Li untuk yu'abidu membekas. Li untuk wafikum menyepakati. Menyepakati. Jadi maksudnya itu Wid'an itu kalau bacaan ngomongnya itu lebih terganggu, mendengarnya juga nggak terganggu, lebih fokus lah kalau sholat malam ini, sholat malam. Nah ini kan di ujung surat apa itu namanya surat Al-Muzammil itu kan alima alam tusuha ya Allah memaklumi, dia memerintahkan kepada Nabi untuk bangun malam di setengah malam. Tapi Allah paham bahwa Nabi tak mungkin mau ngepas benar, ya. Nggak mau ngepas benar. Dan itu dimaafkan. Karena memang begitu Allah memerintahkan itu kan jadi wajib. Bangun tengah malam. Tapi bisa sebelumnya, bisa setelahnya itu nggak masalah oleh Allah. Karena Allah tahu bahwa manusia itu punya keterbatasan. Nah, Nabi juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah ya. Dan melakukan sholat malam. Tapi Allah juga tahu kalau orang-orang yang dia ada kesibukan. Nah, berdasarkan ayat ini, yang Allah tahu ya, alima angsa ekonomi kumardo, ayat ini secara tidak langsung menghapus kewajiban untuk sholat malam. Makanya sebagian ulama itu berpendapat bahwa Al-Muzammil ini yang surat awal itu diturunkan di Mekah, kemudian yang akhir itu diturunkan itu di Madinah. Yang alima alan tusuha itu diturunkannya itu di Madinah. Setelah datang sholat wajib, nggak perlu lagi sholat malam. Makanya orang-orang yang sakit, kamu mungkin sakit, kemudian urusin umat, kemudian perang sehingga capek tidak bisa bangun malam, Allah tahu itu loh, Allah tahu. Nah di ayat ini juga diperintah untuk mendirikan sholat. Jadi ketika awal datang Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, perintah sholat itu hanya untuk nabi. Kalau umatnya boleh ya, boleh. Belum ada perintahnya untuk wajib sholat. Belum ada perintah wajib sholat. Perintah wajib sholat itu baru ada setelah Nabi hijrah ya. Itu juga awalnya juga sholat itu 2 rakaat. Baru setelah itu menjadi seperti sekarang ya, subuh 2, duhur 4 gitu. Makanya begitu dia dalam perjalanan dibalikin lagi jadi 2. Kemudian baru setelah itu dihapus, setelah perintah sholat malam itu dihapus, Allah menyuruh untuk akimu sholat itu. Perintah sholat. Ada perintah sholat, kemudian ada perintah zakat. Dan menghutangkan pada Allah maksudnya sedekah. Jadi Allah itu menganggap sebenarnya apa yang diberikan manusia oleh Allah itu dianggap itu sebagai hutang. Makanya itu saking baiknya Allah itu kepada kita. Allah memberikan harta kepada kita, kemudian kita menjalankan perintah Allah, tapi oleh Allah itu dianggap itu sebagai hutang. Berarti kan kalau itu dianggap hutang, oleh Allah kan harus dibayar gitu kan ya. Makanya itu kenapa kok bahasanya itu oleh Allah itu dianggap sebagai hutang. Itu berarti jaminan dari Allah bahwa itu pasti saya nggak mungkin nggak. Tapi kalau itu dianggap sebagai perbuatan baik ya impas aja. Kalau sholat kita, ibadah kita itu dianggap sebagai balas budi kita kan berarti kan impas. Allah memberi kepada kita, kemudian kita balas kan selesai kan urusannya kan diberi di dunia. Enggak oleh Allah. Dia memberi kita, kemudian kebaikan yang kita lakukan itu dianggap sebagai hutang. Hutang Allah yang akan diberi lagi.
Makanya kalau kita pikir tuh ketika kita itu berbuat baik ya, kita tuh ketika kita ibadah sholat, terus puasa, zakat, itu sebenarnya kalau mau dihitung itu bukan bentuk terima kasih kita kepada Allah, tapi itu berterima kasih kepada diri sendiri. Karena kita itu nanti itu berbuat baik pada diri sendiri. Kan di Quran itu kan ya, kalau kalian tuh bersyukur, ya kalian tuh bersyukur pada berbuat baik. In asantum ya. Kalau kalian tuh berbuat baik, asantum li nafsi. Kamu tuh berbuat baik untuk kamu sendiri. Fa'in asatum falaha. Kalau kamu tuh berbuat buruk, ya untuk kamu juga. Jadi ketika kita sholat, itu untuk kamu nanti sholat itu. Bukan untuk Allah. Kamu bersedekah untuk kamu. Bukan untuk Allah. Karena itu oleh Allah itu disimpenin aja perbuatan kita itu. Terus dibalas di akhirat. Itu saking baiknya Allah. Makanya itulah pentingnya. Itu kunci memahami siapa Allah. Makanya banyak kita itu membaca, mentadaburi ayat-ayat yang berisikan sifat-sifat Allah. Supaya kita tahu kehebatan Allah, keagungan Allah, baru kita tuh bisa memahami perintah-perintah Allah. Selama kita itu tidak memahami siapa Allah, maka kita tidak akan pernah atau akan sulit untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau memahami itu dalam arti gini, ketika kita diperintahkan, oh ini kenapa sih Allah kok nyuruh yang seperti ini? Tapi ketika kita itu diperintahkan oleh Allah, ya udah jalan aja. Kita yakin kok, percaya. Kayak Nabi Musa gitu ya. Nabi Musa itu ketika disuruh nyebrangin laut, walaupun tuh jalan kabur tapi ke laut, ngikut aja. Nabi Musa itu ketika oleh Allah itu suruh ketemu Nabi Khidir, gimana caranya? Ya udah kamu ambil wadah isi ikan. Nanti kalau kamu ambil wadah jadi kantong, kamu isi ikan, nanti kalau ketemu Nabi Khidir itu kalau ketemu lautan tandanya itu ikannya itu nanti bakal hidup. Nah kalau ikan itu dimasukkan ke dalam wadah kan pasti mati. Terus kamu nanti jalan ke lautan itu akan hidup. Ya, percaya aja nanti. Ternyata benar. Begitu di bawah taunya ikannya udah hilang tadi, loncat. Kata Yusa ibn Nun itu. Oh. Tapi Nabi Musa nggak nanya. Loh, ya Allah, ikannya kenapa ditaruh sini? Mati nanti gimana mau ketemu? Percaya. Kan kayak ke dukun gitu loh. Kalau ke Ablon. Makanya sebenarnya kayak dukun tuh gini sebenarnya. Kayak, kenapa orang itu bisa percaya kepada dukun? Nih kalau saya cerita nih. Saya misalnya ke rumah Adit ya. Saya tuh katanya belum pernah ke rumah Adit. Tapi saya cerita, Adit di depan rumahmu tuh ada pohon ya? Iya. Kan Ustadz kan belum pernah ke rumah saya. Kok dia bisa tahu ada pohon ya? Di belakang rumahmu ada ini ya? Iya. Terus di sebelah kanannya ada ini tetanggamu sih ini ya? Iya. Kan belum, kok bisa tahu? Oh iya, di depan rumahmu itu di pohon itu ada nganu. Oh, pasti percaya kan berikutnya kan ya? Walaupun tuh belum tentu nggak. Belum tentu benar kan ya? Jadi kalau kita itu selalu melihat bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu kok selalu benar, otomatis perintah berikutnya itu kita nggak akan pernah nanya lagi. Nggak akan pernah nanya lagi. Pasti diikutin gitu loh. Cuman masalahnya kan kita disuruh oleh Allah, kita ragu gitu loh. Ragu bener nggak, belum melaksanakan. Diperintah lagi, ya dilaksanakan, tapi agak ragu, dilaksanakan. Tapi kalau setiap perintah, oh ternyata dilaksanakan kok, bagus. Laksanakan lagi. Oh habis itu udah kita nggak akan mikir-mikir lagi, udah pastilah. Namanya perintah Allah, mau perintahnya apapun pasti benar. Seperti itulah agama, belajar agama itu, begitu Allah ngomong gini, udah pasti benar. Selain itu kalau kok ini kenyataannya kok beda, ya enggak, yang pasti benar ini. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdillah. Qala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far dari Umaid. Anas menyahunya.
Sami'a, mendengar dia, Anas radhiyallahu an yaqulu, berbicara dia, karena ternyata Rasulullah SAW yuftiru itu makan min dari syahri sebulan. Nabi nggak puasa 1 bulan. Hatta sehingga nadhunu, mengira kami, an bahwa la tidak yasuma, puasa dia min dari huknya. Wa dan yasumu, berpuasa dia, hatta sehingga nadhunu, mengira kami, an bahwa la tidak yuftiro, berbuka dia dari huknya sayan sesuatu. Wa dan karena ternyata la tidak tasya'u, mengendaki, an bahwa taro, melihat dia padanya min dari laili, malam, musolian sholat, ila kecuali ro'aita, melihat dia padanya, wa dan la tidak naiman, tidur, ila kecuali ro'aita, melihat engkau padanya, taba'a, mengikuti padanya, Sulaiman wa dan Abu Khalid Al-Ahmar an dari Hamid. Jadi sahabat itu kadang ketika ngelihat Nabi 1 bulan tuh kayaknya nggak ada puasa sama sekali. Seakan-akan Nabi itu tidak pernah berpuasa di bulan itu. Tapi lihat juga di 1 bulan kok Nabi itu puasa terus-menerus. Puasa terus-terusan. Sehingga mereka tuh mengira Nabi itu kayak puasa terus-menerus. Termasuk juga seperti itu. Termasuk juga Nabi itu sholat ya. Kadang kelihatan Nabi itu seperti sholat terus. Sholat malam terus. Kadang enggak. Nah itu Nabi itu kan selalu ya di dalam ibadah itu, Nabi itu tidak ingin umatnya itu menjadi susah. Karena kalau Nabi itu melakukan itu selalu di depan umatnya, dan umatnya itu masalahnya pengikutnya Nabi ini kan orang-orang yang memang benar-benar loyalitasnya itu luar biasa. Apapun perilaku Nabi diikutin. Ketika itu diikutin terus menjadi satu kebiasaan, nanti ketika orang tidak melakukan itu tuh menjadi salah. Makanya kita itu harus juga terima kasih kepada Nabi. Ketika Nabi itu menyuruh kita itu untuk kencing duduk, tapi dia pernah kencing berdiri. Makanya ulama itu mengatakan bahwa ketika kita ketemu 2 hadis, yang satu perkataan Nabi, yang satu perbuatan Nabi, ulama mengatakan bahwa yang harus diikuti perkataan Nabi. Diikuti itu perkataan Nabi. Kalau perbuatan Nabi itu kadang bisa menyimpang dari perkataannya. Tapi perbuatan itu hanya untuk menunjukkan bahwa perkataannya itu tidak menjadi wajib gitu loh, hanya menjadi sunnah. Jadi bukan bertentangan. Kok Nabi jarkoni gitu loh. Katanya nyuruh kencing duduk, dia sendiri kencingnya berdiri. Nggak gitu maksudnya itu. Justru Nabi itu dengan dia berbuat seperti itu ingin memberikan kemudahan kepada umatnya. Termasuk sholat. Ya bayangin aja sahabat aja. Ada yang dia maunya itu selalu puasa terus. Ada yang dia maunya itu sholat malam terus. Nabi ngomong, saya kadang puasa, saya kadang enggak. Saya kadang sholat malam, kadang enggak. Dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Di sisi ini ya, karena mengikuti sunnah ya. Tapi itu kan pengajaran secara umum. Soalnya kalau umpamanya gini lah. Bagus mana? Orang yang puasa 3 hari dengan orang yang puasa Daud. Secara logika Daud. Nah, secara logika Daud kan ya? Iya, secara logika Daud. Tapi kalau umpamanya itu dijadikan standar benar, kan nyusahin orang.
Nyusahin orang. Sehari kerja, sehari libur. Iya, iya enggak. Maksudnya kan nyusahin umat itu jadinya standar bagus. Standar kan. Nabi itu kan dijadikan standar benar. Standar orang terbaik itu kan Nabi gitu loh. Standar manusia terbaik itu Nabi. Ketika dia standarnya itu terlampau tinggi, nggak bisa diikuti manusia. Makanya Nabi dibuat oleh Allah itu dia standar yang semua orang itu bisa ngikut. Kalau standarnya mau semua kayak Nabi Daud, nggak bisa. Nabi Daud wajar. Dia Nabi. Kalau kita mau lebih utama, kalau kita nih lebih mau puasa Daud atau mau lebih dari Nabi, nggak apa-apa. Boleh. Lebih bagus mana? Secara pahala pasti lebih bagus yang lebih dari itu. Tuh. Karena itu memang dikatakan sebaik-baiknya. Pasti lebih bagus daripada yang puasa 3 hari. Tapi ketika mengajarkan kepada umat, enggak. Standarnya seperti ini. Karena apa? Nanti kalau udah diajarkan sebaik-baik puasa, itu puasa Daud. Kamu kalau bikin bagus, ya harusnya puasa tiap hari. Orang udah susah dulu. 3 enggak. Nanti ujungnya kan enggak keluar yang 3 hari itu kan ya. Tapi kalau kamu udah terbiasa ini puasa 3 hari, oh saya pengen levelnya naik lagi lah, Senin Kemis. Oh saya levelnya pengen naik lagi lah. Jadi puasa Daud. Nggak apa-apa malah. Saking sayangnya Nabi ke kita. Ketika ibadah, tadi dia nggak mau kelihatan ya. Nggak mau terlampau kelihatan oleh para sahabat. Takutnya dijadikan wajib, nanti diwajibkan oleh Allah. Babu bab Ugdi tali saitoni saitan ala kepada kofiati tengkuk roksi kepala ida apabila lam tidak yusoli sholat dia di laili malam. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf kola berbicara dia Akbar telah mengabarkan kepada kami Malik an dari Abi Az-Zinad an dari A'raj an dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anasnya Rasulullah SAW kola berbicara dia yakidu mengikat saitonus saitan ala kepada kofiyati tengkuk roksi kepala ahadi salah seorang kum kalian ida apabila huwa dia nama tidur salasan 3 ukodin ikatan yadribu memukul kula setiap ukdatin ikatan ala kepada engkau lailun di malam tawilun yang panjang. Pak maka urkut bangunlah. Pak maka kalau istiqodok bangun. Pak maka zakaro mengingat Allah. Inhalat terputus ukdatun ikatan. Pak maka kalau tawadoat berwudu. Inhalat terputus ukdatun ikatan. Pak maka kalau sholat dia inhalat terputus ukdatan 1 ikatan. Berarti kan ikatan ketiganya. Pak maka asbah jadi dia nasiton bersemangat toyiba yang baik nafsi diri. Wa dan kalaulah tidak asbah jadi dia kok bisa jelek nafsi diri kaslan yang malas. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hisam. Kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail. Kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Auf. Kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Roja. Kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Samurah ibnu Jundab. Radhiyallahu anhu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ru'ya mimpi. Kola berbicara dia amma adapun alladzi yang yuslahu di pukul rohsu kepala huknya dengan al-hajari batu pak maka inna sungguhnya huknya
Yahudu mengambil dia Al-Quran, maka yarfidu menolak dia padanya wa dan yanamu tidur dia dari solat maktubati wajib. Nah itulah yang saya sampaikan ya, bahwa kunci dari agama itu ya memang kita itu memahami Allah dulu gitu loh. Memahami Allah dulu. Baru setelah kita itu memahami siapa Allah, otomatis setiap ucapannya itu kita percaya. Kalau umpamanya kita itu masih ragu terhadap Allah, kemudian kita baca hadis ini, mana ikatannya nih? Katanya orang tidur diikat sama setan, dicari ikatannya mana. Tapi kalau kita percaya, oh langsung itu, oh patahnya seikat kalau tidur. Berarti kalau saya bangun, pingin supaya semangat, berarti saya harus mengikuti ini. Bangun langsung membaca Alhamdulillah, kan mengingat Allah kan ya. Langsung baca doa. Misalnya, Alhamdulillah ladzi ahnana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur gitu lah. Atau doa mau sholat tahajud gitu. Mengingat Allah, kemudian kita berwudu, hilang satu ikatan. Terus baca lagi gitu. Nah, kalau umpamanya kita percaya, kita semangat. Kita itu hidup itu akan semangat, sehat, seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita tuh nggak percaya, malah kalau bangun malam malah siangnya ngantuk ya. Adit ya. Karena kita tahu juga hadis ini, jadi kita nggak percaya. Oh iya ya, kalau mau ya kita bangun malam, tapi nggak melakukan seperti ini. Coba kalau kadang kita bangun malam, terus mau kita melakukan seperti ini, insya Allah percaya bahwa oh kata Allah kalau kita melakukan seperti ini, kita itu akan hidup itu bersemangat, kemudian hidup hari itu menjadi baik. Ya sudah, kita lakukan aja. Jadi memang makanya ya ayyuhalladzina amanu, oh yang percaya, wah yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya repot ucapannya. Makanya itu kenapa di dalam 13 tahun Nabi di Mekah itu ya cuma mengajarkan siapa Allah. Belum ada kewajiban-kewajiban yang lain. Syariat agama itu belum ada. Baru setelah di Madinah baru orang disuruh sholat, kemudian suruh zakat, suruh ini, suruh ini. Sebelum itu nggak ada perintah, ada larangan. Karena sebenarnya tanpa agama pun orang udah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Orang Quraisy itu sebelum datang Islam, mereka tahu yang mereka lakukan sesuatu yang salah. Makanya ketika mereka itu membangun Ka'bah itu hanya terkumpul harta sedikit dari harta yang bersih. Mereka kan hidupnya dari riba, kemudian dari ngerampok, dari anu. Ya, mereka tahu itu buruk. Tanpa ada Islam pun udah tahu. Hanya kalau sekarang dengan adanya agama Islam, mereka tahu bahwa ketika berbuat baik, nanti mereka akan dibalas oleh Allah. Ketika mereka itu berbuat buruk, akan dibalas oleh Allah. Kemudian di hadis berikutnya itu Allah, Nabi menjelaskan tentang hadis tentang Nabi ketika dia diperlihatkan neraka, dia diperlihatkan ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Karena hanya orang itu belajar Quran tapi dia tidak menerapkan, malah nggak tidur. Nah hati-hati. Ada hati-hati, kita udah belajar agama, ya dilaksanakanlah aturan agama itu. Terutama yang, ya jangan sampai udah belajar agama nggak sholat, gitu kan ya. Oh banyak itu, jangan dipikir nggak anu. Wah, ada orang yang udah di pesantren nggak sholat itu ada, nggak subuh nggak bangun nggak sholat ada. Oh oke, banyak. Nanti ini dipecahin kepalanya, di anu. Udah tahu agama nggak anu. Kalau kayak gini kan yang penting kan perlu keyakinan ya. Kalian nggak mungkin kita bisa lihat nanti di akhirat tuh kayak mana dipecahin. Tapi kita kebanyakan saya udah belajar agama. Makanya sama lah umpamanya kayak kita ini ya, misalnya kita datang panggilan sholat.
Terus kita lagi melakukan sesuatu itu tidak bermanfaat ya. Ya aneh juga lah kalau kita itu tidak langsung sholat. Kecuali kita punya kesibukan yang mungkin penting lah gitu ya, nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita lagi cuman main game atau apa tiba-tiba dipanggil sholat, udah sholatnya nggak datang, malah kita lanjut game, apa itu nggak kurang ajar sama Allah. Tapi kalau umpamanya lagi makan, nggak apa-apa kalau lagi makan terus, atau misalnya lagi gosok atau apa masih nggak apa-apa. Tapi kalau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, terus ada perintah Allah kok kita nggak ikutin ya, malu gitu. Jam 10. Ada pertanyaan? Ada. Ini ada pertanyaan Ustaz. Dari Palembang. Sholat witir lebih afdol dilakukan sebelum tidur atau pada saat malam sesudah sholat? Nah, kemarin kan dijelaskan di bab witir ya, karena memang di hadisnya itu Nabi itu berpesan ke sahabat, dia berpesan jangan pernah tinggalkan 3 hal sebelum tidur. Salah satunya dia berpesan itu kepada Abu Hurairah, yaitu jangan pernah tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Itu masalahnya di situ hadisnya. Tapi kan di hadis lain sholat witir itu penutup sholat malam. Nah ulama itu kemarin mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya itu gini. Jadi ketika kita itu yakin bakal tidur, bakal bangun, ya jangan sholat witir. Karena itu sholat penutup sholat malam. Tapi kalau kita itu nggak yakin bahwa kita itu nggak punya niat bangun malam, atau kemungkinan besar nggak bangun malam, ya bagusnya kita sholat witir. Nah kalau kata ulama, ketika umpamanya nih kita sudah sholat witir ya, terus tiba-tiba kita bangun malam, gimana? Nah menurut ulama itu dengan kan sholat witir itu udah sholat penutup. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya udah digenepin aja, yang witirnya itu jadi nggak jadi, yang di awal itu digenepin, ditambahin sholat 1 rakaat, sehingga itu nanti sholatnya itu bukan sholatnya yang tadinya. Itu kan istihad ulama ya, istihad ulama seperti itu. Kemarin udah di bab sholat witir, digenepin jadi sholat witir, terus kita sholat tahajud, baru itu ditutup lagi dengan witir. Tapi harus ada yang sholat ganjil yang genepin. Kalau umpamanya kita udah witir nih, misalnya sebelum tidur nih, jam 8 kita mau tidur, kita sholat witir dulu. Ternyata kita bangun nih jam 12 atau jam 2. Kalau udah sholat witir, nggak bisa kita itu mau sholat tahajud. Harus digenepin dulu yang tadi. Jadi membatalkan sholat yang witir tadi. Dengan cara sholat tadi itu digenepin. Kita sholat 1 rakaat untuk membatalkan sholat yang 1 witir tadi. Jadi genap. Apakah yang seperti itu tuh boleh gitu ya? Tapi istihad ulama ya boleh lah. Kenapa boleh? Ya logikanya gini, kalau kita mau lihat logika, Nabi kan sholat duhur 4 rakaat, ternyata dia 2 rakaat salam lupa kan ya? Ditambahin lagi setelah itu baru udah selesai sholat ini, tambahin lagi 2 untuk ngenepin yang itu. Jadi 4. Jadi 4 kan ya? Ya makanya ulama berpendapat tadi yang sudah sholat witir, kemudian dia ternyata bangun malam, ya udah digenepin. Habis itu dia sholat tahajud, baru ditutup lagi dengan witir. Tapi kalau umpamanya kita punya keyakinan bakal bangun malam, atau ya bagusnya nggak usah sholat witir. Tuh misalnya nih kayak kita bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kita kan biasanya kalau sholat di masjid itu sekalian dengan sholat witir ya. Tapi kan kita tahu kalau bulan Ramadan itu kita mesti puasa ya. Puasa itu ada sahur ya. Itu udah tahu kalau sahur itu mesti kita bangun, terus kita akan tahajud ya, bangunnya nggak usah ikut sholat witirnya. Udah yakin kok.
Tapi misalnya malam ini, contohnya kita capek bener dari pagi saya kerja, kayaknya saya nggak mungkin bisa bangun malam. Ya udah, sholat witir aja. Tapi kalau ternyata nanti malamnya bangun, ya nggak apa-apa, digenepin baru sholat. Itu menurut pendapat ulama sih seperti itu. Oke ya, cukup ya. Yuk kalau sudah, yuk, mari kita sama-sama kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna rabbus samawati wal ard. La ilaha illa anta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi wa syaitani wasyirki wal kufri wa nifaq wa sul ahlak fi ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Rabbana ja'alna minas solihin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal muqarrabin wa ja'alna minal mutawakkilin. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadil yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minka wa ma qaraba ilaiha min qaulin amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Yuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.